Sebanyak 28 pasien dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 12 Juni 2022. Dari jumlah tersebut, 23 pasien bergejala ringan dan 5 lainnya merupakan pasien yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Adapun tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupation rate di Wisma Atlet Kemayoran masih di bawah 1%. Koordinator Humas RSDC Dr. Mintoro Sumego memastikan belum ada pasien di Wisma Atlet Kemayoran yang terdeteksi terpapar subvarian baru Omikron BA4 dan BA5. Namun pihaknya tetap menyiagakan tenaga kesehatan hingga relawan, alat medis serta obat-obatan apabila terjadi lonjakan kasus COVID-19 termasuk subvarian Omikron BA4 dan BA5. Pasien yang masuk ke Wisma Atlet ini kita periksa juga, namanya adalah whole genome sequences-nya, itu tetap kita lakukan pemeriksaan. Sampai saat ini kita belum ada pasien itu. Jika nanti terjadi lonjakan, kita tetap standby-kan. Yang pertama adalah personil. Personil itu kita tetap standby-kan, baik itu personil relawan kesehatan, baik itu dokter spesialis, perawat, terus juga kita standby-kan adalah non-kesehatan yang akan memberikan perawatan pada Wisma Atlet ini. Lalu yang kedua adalah kita standby-kan tempatnya sendiri, tempat akomodasinya sendiri, jadi kita tetap standby-kan tower 4, 5, 6, dan 7 untuk nanti terjadi lonjakan. Terus juga kita tetap standby-kan yang pertama adalah selanjutnya adalah alat-alat medisnya, baik itu obat-obatan, terus peralatan medisnya kita standby-kan dan sampai saat ini kita tetap standby-kan. Epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman menjelaskan, subvarian Omikron BA4 dan BA5 memiliki kemampuan infeksi yang cepat dan dapat berdampak lebih serius pada kelompok rentan seperti kaum lansia yang memiliki komorbid dan anak-anak di bawah 5 tahun yang belum divaksin. Ketika satu negara atau wilayah telah mendeteksi keberadaan BA4, BA5 yang kita tahu secara data memiliki kemampuan menginfeksi lebih mudah, lebih cepat, dan juga bukan hanya pada orang yang belum divaksinasi, tapi pada bahkan yang sudah 3 dosis sekalipun, dia mudah untuk bisa menginfeksi karena salah satu mutasi yang dimiliki adalah salah satunya yang ada juga atau dimiliki juga oleh Delta, sehingga dia mudah terikat oleh reseptor ACE2 dan akhirnya masuk ke dalam sel. Ini adalah BA4 dan BA5 kelebihannya, dan dengan itulah maka tidak heran apabila dalam satu negara wilayah pembatasan sosialnya atau pelonggaran dari protokol kesehatannya terlalu berlebihan dan tidak terukur, ditambah lagi budaya maskernya sudah sangat ditinggalkan, kemudian juga akselerasi vaksinasi dosis 3-nya juga kurang dipercepat, ini akan membuat BA4, BA5 ini menjadi mudah untuk bersirkulasi. Kementerian Kesehatan sebelumnya memaparkan saat ini kasus konfirmasi COVID-19 kembali mengalami peningkatan signifikan diduga akibat subvarian Omikron BA4 dan BA5. Walau mayoritas masyarakat Indonesia telah divaksin lengkap, masyarakat diingatkan agar tak abai dan tetap waspada selama masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Tika Beremau, Devi Fitriani, Jakarta.